Hola para sobat-sobat SFL, how are you doing guys? Akhir-akhir ini kalian harus jaga kondisi ya, karena cuaca sekarang tuh nggak tentu. Siang panas banget, sorenya hujan. Udah kayak di Bogor gak sih? Kalau siang panas banget, kalau sore hujan di Bogor tuh. Oh ya, bentar, gue maaf banget nih ya kalau nanti banyak suara kendaraan berlalu lalang. Soalnya ini gue take voice-nya bener-bener tempatnya di deket jalan raya banget. Bener-bener mendadak banget, maaf ya guys. Gue bakalan ku filter sebisa mungkin noise-nya ya. Kayaknya khusus episode ini gue gak bakalan kasih background musik deh. Soalnya biar ada ambience gitu, kayak lagi nongkrong-nongkrong di pinggir-pinggir jalan, ada suara motor, ada suara orang gitu deh. Alasan aja. Sorry banget ya guys. Bagi yang belum ngikutin podcast Simon Fucking Life, ayo langsung ikutin, jangan serius-serius dengerinnya. Karena yang serius itu cuman pemerintah serius banget membenahi Indonesia biar jadi lebih baik. Bener gak sih? Enjoy! Di episode kali ini, gue gak ngomongin soal serius ya. Gue bakalan sharing ceritanya. Oh ya, sebelum gue sharing, kalau kalian dengar anak kapal pesiar tuh, satu hal yang terbesit di pikiran kalian tuh apa sih? Pasti yang enaknya doang ya. Padahal sih banyak gak enaknya. Dan salah satunya bisa keliling dunia. Ngomong-ngomong soal keliling dunia nih, ada gak sih negara yang pernah dikunjungi yang menurut gue bener-bener memorable banget? Bikin betah, bikin gak mau pulang, maunya di sini terus. Ada gak sih? Kalau bicara soal beginian sih, trust me, masih bagusan di Indonesia. Kekayaan alamnya emang juara sih di Indonesia daripada di negara-negara lain. Tapi di konteks ini gue mau ngomongin negara-negara selain negara tercinta kita ini ya guys. Dan jawabannya ada banget. Tahu nggak negara mana? Gak kasih clue ya. British, kota sihir. Duh, udah bisa nebak sih. Kalau gue kasih clue ini, kota kelahirannya Harry Potter, bener-bener bisa nebak sih kalau kayak ini. Yes, Edinburgh, Scotland. Kota Edinburgh di Skotlandia. Edinburgh ini tulisannya kalau dibaca ke dalam bahasa Indonesia tuh bacanya Edinburgh. Edinburgh, bukan Edinburgh, Edinburgh. Cilup, bra. Oke, lanjut. Menurut gue tuh, sumpah ini tuh kota impian gue banget. Pasti teman-teman yang udah tahu gue, udah pasti tahu kalau gue tuh gila banget sama ini kota. Gue mau ceritain dulu ya, kenapa kok bisa sih kota ini jadi spesial banget di hati gue. Yang pertama itu adalah vibe-nya, vibe. Getaran-getaran, suasana di sekitar tuh bener-bener seperti yang diceritain di dongeng-dongeng sebelum tidur. Kalau lo pernah pakai filter di Instagram yang rada-rada bluish itu, nah suasana di sana tuh biru-biru hangat gitu. Dan kesan pertama yang gue lontarkan sama kota ini cukup satu kata aja sih. Cantik. Oh my god, so beautiful. Hampir semua gedung-gedung yang ada di kota ini bermodel Victoria dengan usia gedung yang seperti lebih dari berabad-abad gitu. Bener-bener kesan klasiknya ada di kota ini. Awal aku kesini tuh tahun 2019. Waktu itu satu kapal juga bareng Rolly dan Dani. Gue bener-bener no idea dan kupikir kalau Edinburgh itu cuman sebuah kota kecil dan seperti kota-kota Eropa pada umumnya. Dan di sini nggak regular cruise. Dalam artian cuman sekali dua kali doang kesini. Ya udah deh, dengan alasan ini gue bener-bener niatin diri untuk go out. Meskipun teman-teman yang gue ajak pada nggak mau, termasuk Rolly dan Dani. Kayaknya sih mereka keluar sendiri deh kemarin. Kemarin gue bener-bener keluar sendirian. Teman-teman juga bilang kalau akses ke kotanya tuh butuh shuttle bus dan itu setengah jam. Untuk seorang kru kapal, setengah jam di luar buat perjalanan doang itu bener-bener wasting time banget. Oke deh, gue niatin ke sana ya. Dan times to go out.
Siang gue keluar tuh bareng roommate gue, si Rizky. Untuk menuju ke pesisir, kita bawa kapal penumpang karena pas kapal kita ngedok, belum ada fasilitas docking kapal buat cruise ship. Mungkin sekarang udah dibangun kali ya. Pas di pesisir pantai, ternyata pas banget di sana ada festival, kayak pasar malam gitulah ya. Ada komedi putar, ada yang jualan-jualan di pinggir-pinggir gitulah. Oke, kita jalan-jalan di sekitar dulu karena nggak tahu mau ngapain dan baru first time dan waktunya nggak banyak. Mau ke kotanya pun juga shuttle-nya datang setengah jam sekali. Jadi kita putuskan untuk di sekitar pier aja. Di kala itu langit emang bener-bener mendung, awan gelap banget, tinggal nunggu hujan deras aja. Udah gerimis kecil-kecil doang sih, tapi itu tidak melunturkan semangat kita untuk menjelajahi lebih dalam. Selang berapa menit, ketika kita lagi di jalan menuju gedung yang menarik perhatian kita di ujung sana tuh, hujan deras banget, disertai angin sekencang-kencangnya. Mana nggak bawa payung, nggak ada tempat buat singgah untuk berteduh karena waktu itu kita jalan di jalan yang samping-sampingnya tuh tembok besar sama pesisir pantai. Nah tuh, kita tanpa berpikir panjang lari sekencang-kencangnya seperti Naruto dan menuju bangunan yang paling dekat. Dan yang paling dekat tuh jauh banget, mungkin sekitar 3 km tuh, jauh kan 3 km. Gue kalau inget kejadian ini bener-bener konyol dan malu banget. Kita bener-bener basah kuyup dari atas hingga bawah. Yang awalnya pengen nyantai-nyantai, explore, semua gagal total karena hujan lebat yang penuh dengan berkah ini. Ya udah deh, nggak ada harapan buat explore lagi. Kita menuju ke kapal dengan tampang malu sejadi-jadinya karena bener-bener basah kuyup. Sampai di kapal pada ngeliatin kita, ya kita pasang muka cuek aja lah ya. Dan itulah cerita gue, kenapa kota ini bener-bener bikin gue takjub. Sekian episode podcast kali ini. Belum selesai, kan masih ada malamnya. Setelah dikecewain kejadian tadi siang, gue mau menembus kekecewaan gue di kala waktu istirahat gue pas malam hari. Gak perlu berpikir panjang dan gak perlu ngajak temen-temen juga. Udah jelas mereka gak bakal mau. Karena kapal kita berangkatnya tuh jam 1 pagi deh kalau gak salah. Bener-bener mepet sekali. Ya udah, aku jam 8.30 malam keluar, izin dulu sama supervisor aku. Untungnya supervisor gue baik di kala itu. Special mention dan makasih banget buat Pak Adi Somat. Bener-bener bos gue yang paling baik, pokoknya the best pokoknya. Dan gue sendirian tuh malam-malam keluar. Gak perlu berpikir panjang, gue langsung ambil tuh shuttle menuju ke kotanya Harry Potter. Gue gak mikirin gimana gue baliknya, bener-bener rasanya seneng doang di kala itu. Di shuttle, gue orang Indonesia sendirian. Sisanya tamu-tamu kapal. Ada juga sih kru orang Filipin kalau gak salah. Gue lega aja karena masih ada temen sekru gitu at least. Gue bener-bener menikmati perjalanan menuju ke kotanya karena di perjalanan gue dimanjain sama yang gue bilang di awal tadi. Gedung-gedung kuno bergaya Victoria dan banyak juga kastil-kastil ala-ala di film Harry Potter gitu, bener-bener dimanjain banget pokoknya. Tanpa perlu berpikir panjang, aku sambil ngevlog di sana karena gue nggak mau ngelewatin memori-memori indah di sini. Gue ngeliat juga kayak ada semacam kastil gede banget. Dan itu gayanya kayak ala-ala turnamen di film Gladiator gitu, tau gak sih? Yang di Colosseum gitu loh. Nah, ada juga tuh kastilnya gede banget. Pengen masuk ke sana tapi sayang shuttle-nya gak berhenti di sana. Aduh. Oke, waktunya menjelajah dengan waktu yang bener-bener mepet banget. Kenapa bisa mepet banget? Gue dapet shuttle jam 9 lebih 15-an. Nyampe di kota itu jam 10 kurang 15-an. Dan shuttle terakhir ada di jam 10.45 malam. Gue cuman ada waktu 30 menit tuh. Ya, setengah jam saja buat menelusuri kota Edinburgh. Yang kalau dilihat-lihat sehari semalam pun gak cukup untuk menelusuri kota yang begitu menakjubkan ini. Gue gunain waktu setengah jam ini dengan sebaik-baik mungkin pokoknya. Yang pertama, gue ke toko alat-alatnya Harry Potter.
Di sana tuh nyediain properti-properti yang sama persis di film Harry Potter. Gue beli mugnya sih. Oke, gue gak mau menghabiskan waktu di sini. Kurang sih, tapi mau gimana? Dan gue lanjut ke jalanan dan memfoto monumen gedung-gedung di sana yang benar-benar teratur banget. Dan setiap kedai, toko, dan halte selalu ramai dengan orang-orang. Dan uniknya, mereka antri berjejer dengan teratur meskipun panjang banget. Tapi mereka antri dan gak berdesak-desakan. Budaya antri teratur memang benar-benar tertanam di sana. Salut banget sih. Gak ada juga orang yang berjualan sembarang di pinggir-pinggir jalan gitu. Kagak ada. Benar-benar rapi sejadi-jadinya. Ada sih kedai-kedai makanan-makanan ringan, hangat. Tapi kan itu kedai, bukan jualan-jualan sembarang di pinggir-pinggir kayak di sini kayak cilok, pentol gitu. Gak ada. Di sana rata-rata mahal. Meskipun tidak semua mahal, tapi yang mahal itu kayak fashion, elektronik, barang-barang gitu mahal di sana, guys. Kalau harga makanan sih standar sih 11-12 lah sama di sini. Gue sempat melihat kampus Edinburgh, University of Edinburgh, dan di dekatnya tuh ada masjid. Masya Allah banget. Orang-orang UK tuh kalau soal bertoleransi juara banget deh pokoknya. Dan sayang masjidnya udah tutup, udah malam soalnya, gak bisa melihat-lihat. Dan gue itu bener-bener manfaatin waktu setengah jam yang sangat amat sedikit ini dengan melihat-lihat dan jalan-jalan di sekitar sambil mengabadikan momen suasana malam di kota Edinburgh itu. Rasanya tak mau pulang, maunya digoyang, nyanyi. Dan waktu menunjukkan 10.40. Dan gue bergegas ke tempat pemberhentian shuttle terakhir tadi. Dan apa kesalahan gue? Gue jalannya terlalu jauh. Dan gue agak sedikit lupa. What the fuck? Yang awalnya senengnya doang tiba-tiba berubah jadi kekhawatiran yang bener-bener gue sendiri di sini. Ya udah, gue lari kencang-kencangnya. Gue sempet bingung karena di sana tuh gedung-gedungnya hampir sama. Jadi gue rada bingung, gak ada patokan. Dan gue kebingungan. Di ujung sana ada sebuah keajaiban. Apa itu keajaibannya? Aku melihat para pare-pare dan mare-mare. Ini tuh sebutan orang Filipin ya. Kalau di sini tuh mas-mas dan mbak-mbak lah. Dan gue sedikit lega karena gue langsung ke sana ngampirin mereka dan ya kita bareng. Dan sesampainya di halte, loh kok saltelnya kan nggak ada? Gue nggak khawatir sama sekali karena gue ada temennya gitu, ada tamu-tamu juga yang di sini, jadinya gue easy going gitu. Ya udah, jadinya gue nunggu dulu tuh. Dan selang 10 menit, shuttle-nya datang dan berakhirlah perjalanan singkat gue di kota yang benar-benar bikin gue takjub. Meskipun cuma setengah jam, tapi memorable banget. Suka aja gitu suasana dan orang-orangnya yang benar-benar respect each other. Gue di sini sharing iya, curhat pun juga iya. Paket komplit ya. Dan conclusion gue mengenai Edinburgh ini, bayangkan saja sebuah kota yang ada di cerita-cerita dongeng, cerita-cerita fiksi zaman dulu. Congratulations, Anda sudah merasakan sebuah pengalaman berada di kota Edinburgh, Scotland. Duh, panjang banget gak sih? Oh iya, gue juga pernah bikin vlog sih di sini. Gue pernah posting di Instagram pribadi gue sih, tapi sekarang udah gue archive karena suatu hal. Oke deh. Sekian perjalanan gue ke kota-kota yang bener, ke kota-kota, kotanya satu doang. Meskipun singkat dan bermakna, sampai tua nanti gue ini bakalan gue inget terus pokoknya. Sampai jumpa di episode SFL Podcast berikutnya. Later.